Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Dan sesuai janji saya, hari ini hari Minggu saya upload bonus reading untuk Virgo karena Virgo dapat 3 bonus reading dalam satu minggu, yaitu hari Minggu, hari Rabu, dan hari Jumat ya. Ya, seperti itu. Minggu, Rabu, Jumat. Untuk zodiak lain, bonus readingnya di hari Sabtu, tapi gantian. Itu juga kalau memang saya bisa upload ya, karena saya tappingnya sebelum Sabtu. Kalau Sabtu saya tidak ngapa-ngapain gitu, maksudnya tidak buka tarot. Oke. Minggu saya buka tarot. Oke. Untuk para Virgo, yang ini judulnya The Hidden Truth ya, apa yang tersembunyi dan tidak terlihat oleh kalian. So mungkin ada yang bisa tersampaikan di sini. Untuk hari Rabu saya akan bacain untuk karir, bisnis dan keuangan. Hari Jumat cinta-cintaan gitu ya. Kalau Minggu yang general, tapi the hidden truth gitu ya, sesuatu yang tersembunyi. Oke. Kalau sama Virgo pengen ngobrol lamaan nggak apa-apa lah ya, Virgo namanya juga bonus, jadi boleh dong ya ngobrol. Katanya ada sih kemarin yang nulis, boleh Mbak Lucia ngobrol. Aduh seneng deh kalau kalian baik-baik semua. Oke. Sebelum saya buka kartunya, saya mau ngobrol. Sebelum saya bacain kartunya, kalau kartunya sudah dibuka ya. Tapi sebelum saya bacain kartunya, saya mau ngobrol tentang sesuatu hal sama kalian sebentar ya. Ya, tentang kehidupan lah. Ngobrol-ngobrol aja lah. Jadi nggak sekedar bacain tarot ya, my dear. Yuk. Oke, sebentar. 3 lagi kali ya. Oke. Masih 2 lagi. I hope 2 lagi. Wow. Satu lagi please. Minta 1 dikasih 3, ya udahlah ya, 3. Oke, Virgo. Tadi saya bilang saya mau ngobrol dulu ya sama kalian. Saya cuma mau nanya aja. Ini kan general reading ya, berarti tentang kehidupan apapun itu, bisa terbaca tentang percintaan juga kadang-kadang ya. Tapi ya coba kita nanti bacain. Sebelum bacain itu, saya mau tanya untuk kalian para Virgo dimanapun kalian berada. Bless you. Maaf, Pak suami bersin. Oke, saya mau tanya sama kalian. Pada saat ini secara pendapat aja ya, bolehlah tulis pendapatnya di bawah. Pada saat kalian punya sesuatu goal di dalam kehidupan kalian, and then di perjalanannya ternyata banyak rintangannya, banyak hal yang gak bisa tercapai gitu. Apakah kalian nyerah dan ganti goal baru gitu dengan plan baru, atau kalian terusin? Oke. Tulis saja komentar kalian di bawah ya. Kali-kali kalian ya terserah lah ya, pendapat aja ya. So saya ulang sekali lagi ya. Pada saat kalian punya goal, punya tujuan, punya plan sesuatu gitu, terus kalian pengen banget itu berhasil dan kalian mengusahakannya, tapi di tengah jalan ternyata tidak semudah itu gitu, banyak banget rintangannya dan udah capek gitu kan, udah capek banget. Nah, apakah kalian masih mau meneruskan itu atau berhenti dan ganti planning? Gitu ya, itu pertanyaannya ya. Oke, silakan jawab di bawah. Nggak ada ininya, nggak ada hadiahnya untuk jawaban apapun, karena kan ini pendapat ya.
nggak ada yang salah dan benar. Jadi ini cuma sekedar pendapat, dan saya sudah kasih bonus reading 3 kali seminggu untuk Virgo. Jadi itu kan bonusnya untuk kalian ya kan. Itu kan hadiahnya. Oke, Virgo. Kita bacain lagi. Saya bacain dulu ya. Satu persatu kartunya. The Hidden Truth. Untuk kalian timeless. Kapanpun kalian lihat ini, monggo silahkan. Siapa tahu ada pesan yang bisa tersampaikan di sini. Ada Page of Sword yang terbalik untuk Virgo yang ingin mendapatkan kabar dari apapun yang sedang kalian kerjakan, menunggu hal baru, menunggu kabar baru atau orang baru. Apakah dia akan datang? Enggak. Di bacaan yang ini enggak. Itu sebabnya tadi pertanyaan saya gitu. Karena terlihat di sini beberapa rintangan, beberapa halangan, dan untuk mencapai tujuan itu agak berat. Agak berat karena beberapa hal itu perlu kalian kaji ulang, perlu dianalisa ulang gitu loh. Dan semua ini bikin kalian stres, bikin kalian gak bahagia. So, kartu pertama kalian pun terbalik, jadi tidak yang kalian, hal baru yang kalian harapkan, kemudian orang baru, berita baru, apapun itu belum ada, masih yang kayak gitu-gitu. Masih yang lama, masih yang itu aja ya. Aduh, agak stuck kayaknya. Bahkan di kartu di deretan terakhir ada The Empress, ini kalian, dan terbalik. So, terbalik ya. Oke, sebelum sampai ke situ, ada The Hierophant yang juga terbalik ya. Banyak wish yang tidak kesampaian, banyak hal yang kalian inginkan, udah didoain nih Mbak Lucy, tapi tetap belum kesampaian. Dan itu yang terjadi, my dear Virgo. Belum reveal apa yang masih gelap, masih abu-abu, belum tampak kejelasannya. So, belum ada hal-hal yang bisa membahagiakan kalian, my dear Virgo. Sorry to say. Ada The High Priestess. Ini juga coba kalian mencari hal lain selain yang kalian fokuskan sekarang. Maksudnya gini, mungkin yang itu belum bisa terwujud ya, tapi mungkin secara spiritual kalian bisa meningkatkan spiritualitas kalian gitu supaya bisa itu terjadi. Oke, sekarang pertanyaannya gini, bisa nggak membelokkan takdir? Itu kayaknya ada pembahasan yang kayak gitu kemarin di kumpulan saya, bukan di tarot ya. Kalau pendapat saya pribadi, bisa aja, tapi tidak akan sesempurna jika memang itu takdir kalian. Dan nanti balik lagi ke situ lagi, terus kendalanya banyak gitu loh. Jadi kayak kalau menurut saya sih lebih baik spiritualitas ditingkatkan. Ini bukan untuk merubah takdir, tapi untuk menguatkan diri, mendekatkan diri, dan menjalin hubungan yang baik kepada Sang Pencipta, agar apapun yang menjadi takdir kita tuh bisa kita jalani dengan baik. Karena ini bicara tentang menjadi orang baik, sebaik-baiknya kalian di dunia ini selama masih hidup gitu. Segala sesuatunya harus meaningful. Kalau nggak meaningful nggak usah dilakukan. Meaningful itu maksudnya ada maksudnya, ada tujuan yang baik, ada gunanya, baik untuk diri kalian sendiri maupun untuk keluarga kalian atau sesama kalian, siapapun yang ada di sekitar kalian, di dalam hidup kalian gitu. Kalau nggak ada gunanya, mendingan nggak usah dilakukan gitu loh Virgo. Oke. Apalagi pesannya, ada The Sun yang terbalik, yeay, yang saya bilang tadi. Karena nggak kejadian, rencananya susah dilaksanakan, and then you're not happy.
kalian nggak bahagia, ya ya udah, kejadiannya memang begini gitu, desannya memang terbalik, nggak bahagia, so what? Sebenarnya bahagia itu depend on us loh, tergantung kita loh, tergantung pemahaman kita kepada apa sih bahagia itu gitu. Ada loh yang cuma makan cilok udah bahagia, tapi ada lagi yang merasa apaan sih cilok mah nggak bikin bahagia, yang bikin bahagia tuh makan steak misalnya gitu. So kebahagiaan itu memang tergantung pemahaman masing-masing, tergantung dengan ya hidupnya masing-masing lah ya. Ada yang receh banget model saya tuh sangat receh ya, bahagia itu sangat receh buat saya. Misalnya seminggu nggak lihat bubble tea, terus tiba-tiba ada bubble tea enak dan dapat diskon, itu saya udah bahagia banget gitu. Receh banget ya hidupnya ya. Oke, ada yang sereceh itu bahagianya. Ada yang punya ekspektasi sangat tinggi sehingga sangat sulit bahagia ya. Ya itu sih tergantung kalian. Mau Virgo oke, mau bukan Virgo, sebenarnya itu tergantung kalian. Cuma sebagai sesama Virgo, saya cuma mau bilang kalau bahagia itu sih tergantung kalian dan kalian yang ciptakan gitu. Saya tidak tahu bagaimana dengan kalian, tapi kalau saya pada saat saya tidak bahagia, saya malah justru memikirkan hal-hal yang bikin saya bahagia gitu. Misalnya dalam satu waktu saya tidak bisa dapatkan apa yang saya inginkan atau apa yang saya planningkan itu tidak sesuai gitu, saya mikirnya gini, ya emang kalut dalam satu masa atau emosi dalam satu waktu. Tapi habis itu mikirnya gini, ya tapi kan saya masih begini, saya masih begitu gitu, kayak saya masih bisa makan, saya masih bisa nafas, saya masih bisa minum kopi, minum bubble tea gitu kan. Cuma itu doang yang akhirnya bikin saya balik lagi bahagia lagi gitu loh, sereceh itu gitu. Ya kalau itu kan saya, kalau kalian ya nggak tahu juga, tapi sekali lagi saya mau bilang bahagia itu tergantung kalian kok. Oke, memang keadaannya nggak bikin happy, keadaannya kan. Lah kalau kalian memilih untuk happy ya happy aja. Oke, kemudian ada Page of Cups yang terbalik sih, masalah percintaan. Page-nya ini semua terbalik ya. Ada 3 page yang datang. Page of Swords, Page of Cups, dan Page of Pentacles, tapi semuanya terbalik. So secara emosional terbalik, secara romance, cinta-cintaan juga terbalik. Berarti memang situasinya lagi nggak enak buat si Virgo. Terus secara keuangan Page of Pentacles juga terbalik. My God, Virgo ada apa dengan dirimu? Ada apa dengan kita? Ini samaan soalnya kita ya, sama-sama Virgo. Jadi ya wow, memang keadaannya lagi kayak gitu, keadaannya lagi nggak enak. Apakah kalian merasakan hal yang sama? Kalau enggak, aduh, thanks God kalau memang kalian baik-baik saja, itu harapan saya. Tapi kalau kalian adalah bagian dari Virgo yang memang sedang punya permasalahan di beberapa sisi ya, baik itu secara emosional, secara keuangan, karir dan bisnis, dan secara percintaan juga lagi jungkir balik, ya udahlah, kita senasib. Tapi sekali lagi, the sun yang terbalik yang menyatakan tentang ketidakbahagiaan ini bisa aja begini ya, bahagia lagi, tergantung seberapa receh kalian melihat sebuah kebahagiaan ya. Karena buat saya receh banget saya bisa bahagia, receh banget, seriously. Kenapa begitu? Dulu saya nggak gitu. Dulu itu saya perfeksionis banget, melihat segala sesuatunya tuh dengan harus sempurna gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, apalagi saya banyak mendapatkan personal reading dari orang dengan berbagai macam persoalannya, dan saya mulai mengerti bahwa kebahagiaan itu kita ciptain sendiri sih. Orang masih banyak di luar sana orang yang punya kesulitan lebih dari yang kita rasakan gitu. Sesimpel saya masih bisa makan, yang seperti saya bilang masih bisa
minum bubble tea, masih bisa minum kopi, itu buat saya udah bahagia banget gitu. Makan juga nggak perlu harus bagaimana gitu di restoran mahal atau di mall. Sesimpel tempe goreng digoreng pakai tepung, sesimpel itu gitu. Jadi ya memang desain yang terbalik untuk kalian, dan itu berarti tidak bahagia, bisa jadi dibalikin lagi menjadi posisi positif dengan cara ya kalian mencari kebahagiaan sendiri lah ya, dengan yang receh-receh itu gitu. Apa tontonan kalian di YouTube selain bacaan tarot saya? Kalau saya tuh yang lucu-lucu, terus detektif, terus horor-horor, random ya, ya. Tapi saya suka yang lucu-lucu juga, kayak stand up komedi yang kayak gitu-gitu. Ya kalau kalian nggak tahu lah ya, komen di bawah boleh. Karena ini bonus reading, jadi kita santai aja ngobrolnya ya. Kalian suka itu kan? Kemarin banyak yang komen katanya oke, ngobrol sama Mbak Lucy di YouTube. Minggu kan, santai boleh. Oke, kartu selanjutnya ada The Hangman sih. Situasinya memang lagi nggak kondusif, lagi nggak bikin nyaman, lagi stuck, nggak bisa lanjut karena satu dan lain hal. Tergantung ya, stuck. The Hangman itu memang situasi yang stagnan, yang nggak bisa kemana-mana. Mau dilanjut kek, mau diterusin kek, apapun planningnya kayaknya mentok sana mentok sini ya. Tapi The Hangman bukan sesuatu yang buruk, karena selalu bicara tentang penundaan yang sementara. Jadi The Hangman itu kalau dilihat orangnya walaupun dalam situasi terbalik, dia nggak sedih tuh, dia bahagia-bahagia aja. So The Hangman bukan situasi yang patut dirisaukan segitunya ya. Sedih boleh, nggak bahagia boleh, sedih boleh tapi jangan nggak bahagia. Oh, bisa nggak kayak gitu? Kayaknya tuh kalimat saya yang mesti saya kasih ke kalian deh. Sedih boleh tapi bahagia harus tetap jalan terus, oke? Walaupun The Hangman ada tapi tetap aja harus bahagia, gitu maksudnya, oke? Lanjut dengan Two of Cups yang terbalik. My goodness, apa yang tidak kalian ketahui atau belum terlihat adalah komitmen yang dilanggar, komitmen yang tidak kejadian, kontrak yang belum selesai, perjanjian yang nggak jadi atau tertunda ya. Kalau The Hangman bilang sih tertunda ya. Intinya penyelesaian belum ada nih, yang mau tanda tangan kontrak belum kejadian, kayak gitulah ya. Komitmen apapun ya, mau percintaan kek, mau keuangan, bisnis, apapun, ini belum kejadian karena memang stuck situasinya. Suasananya juga nggak kondusif. Jadi untuk kalian gimana caranya bisa jadi bagus kalau stuck semua di sini. Oke. Ada Five of Wands. Aduh, chaos banget ini kalau udah angka 5, wand lagi. Chaos banget nih di hidup kalian ya. Dihubungkan aja dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian, bisa percintaan kek, bisa pekerjaan, keuangan, bisnis, bisa juga dengan diri sendiri ya. Oke, untuk yang chaosnya itu berperang dengan diri sendiri, ayo coba komen. Kita senasib. Oke, karena memang chaosnya sama diri sendiri. Maksudnya pertentangan itu, pertanyaan itu, pertikaian itu, pergumulan itu sebenarnya di dalam diri sendiri gitu, bukan dengan orang lain. Jadi dengan orang lain oke aja, tapi dengan diri sendiri ya lagi begitu deh, mempertanyakan segala hal. Ya, rencana-rencana yang udah disusun masih berantakan, nggak tahu arahnya mau dibawa kemana, kayak gitu-gitu lah. Ini dia Five of Wands. Oke. Kalau kalian yang sekarang ngerasa desainnya terbalik, unhappy, itu yang terjadi ya, memang tidak kondusif suasananya, memang chaosnya bahkan ada di dalam diri kalian sendiri, nggak cuma
mungkin bukan dengan orang lain ya, tapi dengan diri sendiri. Kalau ada yang dengan orang lain ya bisa jadi juga dengan orang lain ya, tapi ya sebagian dari kalian tuh dengan diri sendiri. Oke? Karena ada Empress-nya terbalik. Ini kan kalian Virgo, tapi terbalik ya kan. So, memang yang dipertanyakan oleh diri sendiri menjadi pergumulan sendiri untuk kalian ya Virgo. Kartu yang selanjutnya bagus-bagus aja, yaitu The Magician. Kalian bisa, ini tidak terbalik ya, dalam posisi positif. So kalian bisa memanifestasikan apa yang kalian inginkan, bisa tercapai. It's possible, walaupun kalian berpikir it's impossible. Enggak, it's possible, bisa terlaksana, bisa dilakukan, bisa dilanjutkan. Cuma memang tertunda. Ya udah sih, gimana, orang lagi tertunda, orang suasananya juga lagi seperti ini, yang mau diapain lagi Virgo? Ya hadapin aja ya pertanyaan saya tentang bisakah membelokkan takdir tadi, ya nggak sih? Oke, ada Ten of Wands, masih ada Virgo yang bawa-bawa beban masa lalu nih, beban hidup dibawa dari masa lalu sampai sekarang. Kenapa? Kalau saya sih enggak nih, bukan bagian yang ini, bukan Virgo yang ini. Saya nggak mau membawa beban masa lalu, biarin aja lah. Itu tidak akan mempengaruhi masa sekarang dan masa depan gitu. Masa lalu biarin aja, tinggalin aja, taruh di tong sampah. Atau enggak di kebun depan tuh, ada kebun di depan, taruh di situ aja lah. Mau dimakan kambing kayak, mau dipatok ayam kayak, terserah. Pokoknya jangan bawa apa yang menjadi beban masa lalu kalian ke masa kini, apalagi dibawa-bawa sampai masa depan. Harapannya kan masa depan jauh lebih baik ya kan. Walaupun keadaannya sekarang mungkin tidak lebih baik, tapi yang harapan itu harus yang baik-baik. Lah kalau di masa depan aja kita belum tahu itu akan baik, ngapain bawa-bawa yang berat-berat yang dari kemarin yang menyusahkan diri sendiri? Ya kan malah susah jalannya, ya enggak? Masih ada Six of Wands yang tidak terbalik. Nanti, nanti akan ada pergerakan, akan ada movement, akan ada kesuksesan di mana kalian akan bergembira bersama-sama kumpulan kalian, keluarga, sahabat, teman-teman kerja, apapun, siapapun, kalian bisa berbahagia bersama. Oke? Virgo, just be happy. Ya ampun, kartunya jatuh. Sebentar ya. Oke, so walaupun ada the Hangman tadi, tapi tetap itu kan penundaan saya bilang. Jadi ini masih aja ada ini, ya. Dan ada Age of Cups tuh. Age of Cups bicara tentang cinta yang luar biasa. Karena ini general reading, bukan hanya tentang romance ya, tapi juga tentang apapun yang menjadi passion kalian di dalam kehidupan. Mau untuk pekerjaan, keluarga, pertemanan, atau romance sekalipun, ini luar biasa. Jadi walaupun di depan rese ya kartunya ya, terbalik-balik nggak karuan gitu, tapi ujung-ujungnya masih Ace of Cups loh. Ini kalau di kartu remi as hati, ya kan? Yang suka main remi, berapa nilainya as hati saya nggak tahu, tapi menurut saya semua as itu besar. Semua as itu besar. Oke, saya persilakan kalian mengajukan 3 pertanyaan general, apapun itu. 1, 2, 3 saya jawab ya atau tidak. Oke. Yang pertama, ini untuk yang pertama, ini untuk yang kedua, ini untuk yang ketiga. Pertanyaan pertama, saya nggak ngajuin ya. Iya, biasanya saya suka ngajuin, tapi nggak, kali ini saya nggak ngajuin, bodo amat lah. Untuk pertanyaan pertama jawabannya adalah tidak. Untuk pertanyaan kedua jawabannya adalah iya, dan pertanyaan ketiga jawabannya iya. Kayaknya nih yang kemarin-kemarin juga gini ya, sama ya. Ya udah, untuk saya nggak ngajuin pertanyaan karena pertanyaan saya tetap sama. So ada 3, tidak, iya, iya. Oke, 3 pertanyaan dijawab seperti itu. Baik, selanjutnya saya buka beberapa oracle card aja ya untuk kalian. Saya bukain semua oracle yang saya punya, mau?
Oke, ada Fairy Oracle card, ada Life Purpose, ada Self Healing. Tuh kan semua saya buka. Yang cinta-cintaan juga. Yang cinta-cintaan nggak usah lah ya, nanti aja kalau ada bacaan cinta. Ada Angel's Prayer. Tapi boleh juga. Angel Prayer-nya 2 lagi. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa nih yang Love Oracle card saya buka ya. Soalnya dia kadang-kadang juga nggak tentang percintaan aja, tapi tentang hidup. Tuh. Oh yo. Ya ampun, bukan bacaan cinta tapi ternyata yang keluar itu. Ya udahlah ya. Siapa tahu itu memang yang tersembunyi sebenarnya Virgo yang kalian nggak ketahui, karena ini kan bacaan yang tentang the hidden truth ya kan, sesuatu yang tersembunyi yang kalian nggak tahu dan harus saya kasih tahu lewat tarot gitu. Oke. Apa yang tersembunyi di dalam kehidupan kalian para Virgo dimanapun kalian berada, sahabat-sahabat Virgo saya. Oke. Ini karena tadi kartu Love Oracle cardnya nyempil sendiri ya, padahal ini bukan bacaan cinta tapi kayaknya pengen dibaca juga dia. Saya mau kasih tahu, look, soulmate. Jadi sebenarnya Virgo punya soulmate. Udah kejadian atau belum datang ya tetap masih punya soulmate ya. Soul connection, partnership, agreement, soul contract sih. Jadi soulmate itu sebenarnya ya, kalau bilang soulmate memang orang pikirannya ke hubungan personal yang romance gitu ya. Tapi kalau di sini disebutin partnership, soul connection, soul contract, itu juga bisa dengan misalnya teman bisnis, sahabat, nah gitu. Oke, so ini tentang persahabatan kalian juga, mungkin tentang kehidupan percintaan kalian juga yang bikin stres tadi kan. Tapi ujung-ujungnya bahagia juga kok, gitu loh. Oke, itu pesan yang harus saya sampaikan. Kemudian yang dari Fairy Oracle card ada Journey atau perjalanan ya. It is time to prepare for a journey. Oke, kalian harus bersiap-siap untuk sebuah perjalanan. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you are ready when the time comes. Pack your passport now. Oke, kalian harus bersiap-siap. Ada sebuah perjalanan yang menanti kalian, walaupun perjalanan itu tidak kalian duga sebelumnya, tidak kalian rencanakan ya. So Virgo, para Virgo yang selalunya well planned ya, yang selalu memplanningkan segala sesuatunya, kali ini kalian akan dihadapkan pada situasi bahwa kalian gak memplanningkan perjalanan itu, tapi harus dilaksanakan. Dulu nih, saya yang dulu, kalau saya mau pergi 1 minggu sebelumnya saya sudah packing. Saya yang sekarang, besok mau pergi, baru ntar malam packing. Atau pagi-pagi, karena misalnya pesawatnya sore gitu. Pagi-paginya baru packing. Beda banget kan saya yang dulu sama yang sekarang. Yang dulu tuh penuh dengan plan, penuh dengan antisipasi, penuh dengan segala sesuatu yang harus perfect gitu. Yang sekarang menyantai. Tapi kayaknya enakan begitu. Enakan nyantai, nggak stres-stres amat. Oke. Kemudian ya ampun, life purpose kalian masa travel? Sama dong, sama journey, perjalanan juga. Ini Virgo ada apa ya? Berarti sebagian dari kalian, mungkin tidak semua sih, tapi ada perjalanan yang memang harus kalian jalani. Entah itu benar-benar jalan ya, jalan pakai mobil, kayak pakai motor, kayak pakai pesawat udara atau lewat laut, perjalanan darat maupun udara atau laut, atau perjalanan secara tanda kutip ya, secara spiritual, atau perjalanan percintaan, perjalanan karir kayak gitu. Pokoknya ada sesuatu.
Jadi life purpose kalian adalah your life purpose involves traveling, journey tadi, perjalanan. Oke, so ya semoga resonate aja ya untuk para Virgo. Kalau saya mikirin dulu nih perjalanan apa nih untuk saya nih. Kayaknya saya tahu deh, tapi ya udahlah. Kalian hubungin aja dengan hidup kalian sendiri. Ya ampun, take off your mask. Ini yang harus di healing dari kalian para Virgo. Buka dulu topengmu, gak usah pakai topeng. Masa Virgo pakai topeng? Enggak lah ya, Virgo tuh real loh, apa adanya begitu ya enggak? Kalau saya sih begitu, tapi mungkin ada beberapa kali dari kalian yang ngerasa misalnya sedih atau lagi hancur terus pakai topeng bahagia, bisa juga kan gitu. Ya enggak lah, kalau nggak oke bilang nggak oke, nggak apa-apa kok. Nggak ada yang nyalahin kalian kalau kalian ngerasa nggak nyaman atau nggak oke. Oke. Untuk Angel's Prayer ada 2 ya, katanya spiritual abundance sama clear your vibes. Dua-duanya bicara tentang spiritualitas, karena memang kartu di barisan pertama itu ada the Hierophant dan the High Priestess. Jadi memang secara spiritual bisa juga travelingnya itu secara perjalanannya atau journey-nya itu secara spiritual. Bisa juga kalian harus mengembalikan spiritualitas kalian ya dalam menghadapi kestresan hidup kalian kali ini ya Virgo. Kemudian dari Archangel message ada peace, damai. Archangel Samuel, peace come from remembering that only love is real. Tadi ada soulmate ya. So bilang bahwa cinta yang nyata itu cuma cinta katanya. Oke, ada soulmate soalnya. Baiklah. Ada Akasha dari Angel Message, you are a spiritual teacher. Ya ampun, spiritual lagi. Udah berapa kali dia ngomongin spiritual dulu ya. You have the ability to counsel others and help them awaken their spiritual gifts and divine life mission. Oke, untuk kalian sekali lagi ya, secara spiritual coba bangun hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Mungkin itu akan mengembalikan segala stres kalian, mengembalikan segala kebahagiaan kalian gitu ya. Yang stres dibalikin maksudnya, tapi yang bahagia ya diterusin. Oke. Lanjut dengan Monology Oracle card. Look at the bigger picture. Lihat secara gambaran keseluruhan. Jangan cuma sedikit aja yang dilihat, tapi secara keseluruhan. Dan mungkin kalian menemukan meaningnya, menemukan artinya, menemukan purpose-nya dalam kehidupan kalian. Kalaupun harus berpindah secara harafiah ataupun tanda kutip, dan ikuti saja takdir kalian. Oke, my dear Virgo, cukup sekian bonus readingnya untuk hari Minggu. Kita ketemu lagi di bonus reading hari Rabu dan hari Jumat ya, minggu depan. Tetap semangat, tetap bahagia, selalu senyum, sehat, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.